Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tetap semangat belajar ya, walaupun belajarnya masih dari rumah karena kondisi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk tatap muka secara langsung. Oke, untuk kali ini dalam video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Jadi listrik ini adalah salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. HP yang kalian pakai sekarang untuk menonton video pembelajaran ini itu juga bersumber dari listrik sebagai sumber energinya. Jadi kalau tidak ada listrik, maka kalian tidak bisa menggunakan HP kalian. Kemudian kita bayangkan seandainya tidak ada listrik, maka pada malam hari pasti gelap gulita ya, karena tidak ada lampu. Oke, Bapak akan jelaskan tentang rangkaian listrik. Yang pertama, pengertian rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan suatu lintasan yang dapat dialiri muatan listrik. Jadi sebuah rangkaian, sebuah lintasan yang di dalamnya bisa mengalir muatan listrik, ya, sehingga listrik tersebut bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada rangkaian listrik yang ada di rumah, ya, dari kilometer, kemudian masuk ke sekring sebagai pengaman listrik, masuk ke saklar sebagai alat untuk menyambung dan memutus arus listrik, kemudian dihubungkan ke pengguna sumber listrik, yaitu lampu, televisi, komputer, dan lain-lain. Ya, sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang rangkaian listrik, kita pelajari dulu komponen listrik. Jadi apa saja sih komponen-komponen listrik? Yang pertama yaitu sumber energi. Di sini biasanya baterai atau akti atau dinamo. Nanti yang lebih besar nanti ada diesel atau pembangkit listrik, pembangkit tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, dan lain-lain. Ya. Kemudian penghantar listrik biasanya dalam bentuk kabel. Ini bisa juga disilakan konduktor listrik. Ya, jika besi, air, dan lain-lain itu termasuk konduktor listrik. Kemudian pengguna energi, ini lampu, gas cooker, mesin cuci, kipas angin, dan lain-lain. Kemudian pemutus dan penyambung listrik. Nah, ini namanya saklar. Ini yang ditempel di dinding biasanya, saklar ketek, saklar colok, atau saklar seperti ini. Itu biasanya dipasang di alat-alat kendaraan atau alat-alat elektronik, ya. Kemudian pengaman listrik atau sekring, ya. Ini untuk mengamankan listrik di rumah. Jadi kalau seandainya terjadi kelebihan arus atau lonjakan arus, maka otomatis sekring akan memutus arus. Karena kalau tidak diputus, maka akan terjadi yang namanya hubungan singkat atau istilahnya itu konsleting, ya, dan lain-lain. Oke. Kemudian selanjutnya ini rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang salah satu bagiannya terbuka atau tidak terhubung sehingga tidak dapat mengalirkan arus listrik. Kalau kita perhatikan gambar di sini, ini rangkaian terbuka. Jadi arus listrik yang berasal dari sumber listrik berupa baterai tidak bisa mengalir dan tidak bisa menyalakan lampu. Kemudian kalau rangkaian tertutup, ini adalah rangkaian listrik yang semua bagiannya terhubung sehingga dapat mengalirkan arus listrik. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar, ini saklar yang tertutup, semua bagian-bagian tersambung sehingga arus listrik yang bersumber dari sumber listrik berupa baterai ini bisa mengalir dalam rangkaian dan bisa menyalakan lampu. Selanjutnya ini rangkaian seri. Ya, jadi ada 3 rangkaian nanti, rangkaian seri, paralel, dan rangkaian campuran. Yang pertama rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Ya, kalau kita perhatikan gambar, di sini ada lampu 1, lampu 2, lampu 3 disusun secara berderet. Ini namanya rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi kelebihannya yang pertama, ini hemat kabel. Ya, kemudian tidak menghabiskan banyak tempat dan praktis untuk membuatnya, gampang dibuat rangkaiannya ini. Cuman ada juga kelemahannya. Yang pertama, jika salah satu lampu mati atau sambungan terputus, maka semua ikut mati. Jadi kalau lampu 1 ini mati, maka lampu 2 dan lampu 3 akan mati. Kenapa? Karena begitu lampu 1 mati, maka arus akan terputus di lampu 1. Maka lampu 2, lampu 3
ketiga ikut mati. Kemudian lampu yang terdekat dengan sumber listrik akan menyala terang, sedangkan semakin jauh semakin redup. Jadi lampu 1 ini lebih terang karena lebih dekat dengan sumber listrik. Lampu 2, lampu 3 ini akan menyala redup. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu boros daya listrik. Kemudian rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berjajar. Jadi kita perhatikan gambarnya. Ini rangkaiannya ini berjajar. Masing-masing arus akan masuk ke satu lampu ya. Kelebihan dan kekurangannya, jika dipasang lampu yang menyala sama terang. Jadi lampu 1, 2 dan 3 ini akan menyala sama terang. Kenapa? Karena semua arus akan terbagi ke masing-masing lampu ya. Kemudian hemat daya listrik, dan jika salah satu sambungan putus, maka yang lain masih dapat menyala. Jadi kalau salah satu lampu ini putus, lampu 1 putus, maka lampu 2 dan lampu 3 tetap menyala. Kenapa? Karena masing-masing sambungan akan masuk ke satu lampu. Beda dengan rangkaian seri tadi. Rangkaian seri kalau satu lampunya mati, maka lampu 2 dan lampu 3 juga akan ikut mati. Karena dia satu jalur aja. Ya. Kemudian kelemahannya boros kabel. Kita lihat aja ini banyak kabel yang digunakan di sini. Kemudian banyak menghabiskan tempat. Kemudian rumit pada saat proses pemasangan, agak ribet ya. Kemudian rangkaian yang ketiga yaitu rangkaian campuran adalah rangkaian listrik yang menggabungkan rangkaian seri dan paralel ya. Nah, rangkaian ini yang biasa dipakai di rumah. Jadi di rumah itu bukan cuma satu rangkaian saja, tapi bisa menggabungkan dua rangkaian. Jadi ada rangkaian paralel dan ada rangkaian seri. Oke, harap kalian bisa paham ya. Di sini kalian bisa coba-coba latihan ya untuk menjawab soal. Latihan 1, perhatikan gambar ya. Kemudian kalian bisa jawab untuk pertanyaan-pertanyaannya ini ya. Kemudian ada latihan 2 ya, perhatikan gambarnya. Oke, kalian coba-coba jawab ya. Nanti seandainya ada kesulitan atau ada kendala, nanti kita bisa komunikasi di Classroom atau melalui WhatsApp ya. Oke, demikian saja dari Bapak, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa nanti di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat.